Oke guys, welcome back to my channel, di channel Sang Satwa. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mixer ya teman ya, dimana ini sangat berfungsi banget untuk kita gunakan dalam membuat audio seperti itu ya. Contohnya seperti instrumen musik relaxing seperti itu bisa banget gunakan untuk bagian mixer ini. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Sang Satwa. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut untuk si mixer ini. Nah, teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah brand dari si Behringer. Dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB. Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan di sini tertulis Xenix Made Frame teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya. Dan di sini bertuliskan mic. Jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari micnya. Dan juga ini multi jack ya. Dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk mic-nya, dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jack-nya ini teman-teman. Karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah, seperti itu. Dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini 2 ya, 4 total dari sini untuk mengancangkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah, untuk input ini dia ada 2 input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu. Nah, teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah, dia ada 2 untuk inputnya. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya. Nah, di sini juga untuk lainnya ada teman-teman, 2 tracknya dan juga main mixnya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah, jadi teman-teman di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah, teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini sebagai penanda untuk sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah, jadi di sini headset ini memiliki 2 fungsi ya teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon, dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya teman ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah, jadi dengan audio converter seperti itu dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah, di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini. Dan di sini dia bisa kita putar seperti ini, dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60 nya di bagian sini ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah, untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya, untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian.
Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga min 15 teman. Dan selanjutnya juga di sini untuk high-nya ini. High-nya juga teman-teman bisa banget untuk naik turunkan seperti ini ya. Nah, misalnya di bagian bawah sini tengah-tengahnya, dan juga di sini ada juga untuk left dan right-nya ya. Jadi di sini untuk pen-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk naik turunkan seperti ini, dan bisa kita mendorongkan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengaturan di bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk line USB-nya ini. Nah, di sini terdapat menu from dan juga to-nya seperti ini ya. Dan ini juga bisa diklik-klik seperti ini ya. Dan di sini ada line in dan juga ada USB play-nya teman ya. Kemudian di bagian to-nya ini dia ada main mix dan juga ada pons-nya. Dan juga di sini untuk low-nya ini teman-teman sekalian bisa untuk atur-atur untuk naik dan turunnya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian high-nya. Untuk high-nya ini bisa kita turunkan atau naikkan juga ya. Mentok pun tidak masalah teman. Sesuaikan saja nanti ketika teman-teman sudah melakukan mixingnya tersebut. Dan di sini untuk balnya, nah di sini berbeda ya. Di sini dia pan dan di sini dia balnya teman ya. Dan ini bisa kita naikkan sampai seperti ini. Oke. Nah, seperti dia. Dan selanjutnya di sini terdapat dua tracknya. Di sini terdapat two. Nah, ini juga bisa kita klik seperti ini. Nah, di sini juga terdapat untuk main mix dan juga pons-nya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk bagian pons-nya ini dia juga sama persis seperti gain-nya ini, seperti volume gitulah istilahnya. Dan di sini juga tertulis min 00 dan juga max-nya teman. Dan bisa kita putar seperti volume juga. Oke, selanjutnya juga di sini terdapat untuk logonya yaitu Behringer teman. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian side cliff-nya, dimana di sini terdapat juga untuk lampunya seperti ini ya, untuk bagian left dan juga right-nya teman, atau bagian kanan dan juga kirinya seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk USB interface-nya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk main mix. Nah, di sini dia tertulis min 00 juga plus 15, dan di bagian tengah sini terdapat andol seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk putar seperti ini teman, seperti volume lah istilahnya ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian main mix-nya. Nah, kemudian juga di bagian sini terdapat untuk line dan juga USB-nya. Di sini ada min 00 dan juga max-nya teman. Nah, dimana ini bisa banget kita sesuaikan dengan pengaturan pada mixing kalian ya. Jadi bisa kita putar juga seperti ini tentunya. Nah, itu untuk di bagian line dan juga USB. Di sini untuk bagian mic-nya ada min 00 dan juga max-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman putar seperti yang teman-teman lainnya ini ya. Untuk bagian gain, pons, main mix dan juga line USB-nya. Nah, teman-teman bisa putar sampai di bagian tengah ataupun ya lebih sedikit ya ke sini. Dan di sini juga terdapat untuk klipnya ini. Nah, jadi klipnya ini teman-teman harus lihat juga jangan sampai berwarna merah. Karena dengan warna merah seperti itu artinya suara yang dihasilkan itu sangat buruk dan tidak layak digunakan, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian USB-nya. Nah, dimana ini bisa kita konekkan untuk mengonekkan ke perangkat komputer maupun laptop teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Dan untuk harga dari satu mixer Behringer ini, dia memiliki harga di 1.100.000-an, teman ya. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu buah alat untuk melakukan mixing audio di rumah kalian sendiri ya.
tanpa harus membayar ke orang lain. Nah, teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah brand dari si Behringer dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB. Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan di sini tertulis Xenix Made Frame, teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya, dan di sini bertuliskan mic. Jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari micnya, dan juga ini multi jack ya, dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk mic-nya, dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jacknya ini, teman. Karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah, seperti itu. Dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini 2 ya, 4 total dari sini untuk mengancengkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah, untuk input ini dia ada 2 input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu, nah, teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah, dia ada 2 untuk inputnya. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya. Nah, di sini juga untuk lainnya ada, teman-teman, 2 tracknya dan juga main mixnya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah, jadi teman-teman, di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah, teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan, teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini sebagai penanda untuk sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah, jadi di sini headset ini memiliki 2 fungsi ya, teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon, dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya, teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya, teman ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah, jadi dengan audio converter seperti itu dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah, di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini, dan di sini dia bisa kita putar seperti ini, dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60 nya di bagian sini ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah, untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya, untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian. Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga min 15, teman. Dan selanjutnya juga di sini untuk high-nya ini. High-nya juga teman-teman bisa banget untuk naik turunkan seperti ini ya. Nah, misalnya di bagian bawah sini tengah-tengahnya, dan juga di sini ada juga untuk left dan right-nya ya.
Jadi di sini untuk pennya ini teman-teman bisa gunakan untuk naik turunkan seperti ini, dan bisa kita mendorongkan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengaturan di bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk line USB-nya ini. Nah, di sini terdapat menu from dan juga to-nya seperti ini ya. Dan ini juga bisa diklik-klik seperti ini ya. Dan di sini ada line in dan juga ada USB play-nya teman-teman ya. Kemudian di bagian to-nya ini dia ada main mix dan juga ada pons-nya. Dan juga di sini untuk low-nya ini teman-teman sekalian bisa untuk atur-atur untuk naik dan turunnya teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian high-nya. Untuk high-nya ini bisa kita turunkan atau naikkan juga ya. Mentok pun tidak masalah teman. Sesuaikan saja nanti ketika teman-teman sudah melakukan mixingnya tersebut. Dan di sini untuk balnya, nah di sini berbeda ya. Di sini dia pan dan di sini dia balnya teman ya. Dan ini bisa kita naikkan sampai seperti ini. Oke. Nah, seperti dia. Dan selanjutnya di sini terdapat dua tracknya. Di sini terdapat 2. Nah ini juga bisa kita klik seperti ini. Nah, di sini juga terdapat untuk main mix dan juga pons-nya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk bagian pons-nya ini dia juga sama persis seperti gain-nya ini, seperti volume gitulah istilahnya. Dan di sini juga tertulis min 00 dan juga max-nya teman. Dan bisa kita putar seperti volume juga. Oke, selanjutnya juga di sini terdapat untuk logonya yaitu Behringer teman. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian side cliff-nya, dimana di sini terdapat juga untuk lampunya seperti ini ya, untuk bagian left dan juga right-nya teman, atau bagian kanan dan juga kirinya seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk USB interface-nya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk main mix. Nah, di sini dia tertulis min 00 juga plus 15, dan di bagian tengah sini terdapat andol seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk putar seperti ini teman, seperti volume lah istilahnya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian main mix-nya. Nah, kemudian juga di bagian sini terdapat untuk line dan juga USB-nya. Di sini ada min 00 dan juga max-nya teman. Nah, dimana ini bisa banget kita sesuaikan dengan pengaturan pada mixing kalian ya. Jadi bisa kita putar juga seperti ini tentunya. Nah, itu untuk di bagian line dan juga USB. Di sini untuk bagian mic-nya ada min 00 dan juga max-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman putar seperti yang teman-teman lainnya ini ya. Untuk bagian gain, pons, main mix dan juga line USB-nya. Nah, teman-teman bisa putar sampai di bagian tengah ataupun ya lebih sedikit ya ke sini. Dan di sini juga terdapat untuk klipnya ini. Nah, jadi klipnya ini teman-teman harus lihat juga jangan sampai berwarna merah. Karena dengan warna merah seperti itu artinya suara yang dihasilkan itu sangat buruk dan tidak layak digunakan teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian USB-nya. Nah, dimana ini bisa kita konekkan untuk mengonekkan ke perangkat komputer maupun laptop teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Dan untuk harga dari satu mixer Behringer ini, dia memiliki harga di 1.100.000-an teman ya. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu buah alat untuk melakukan mixing audio di rumah kalian sendiri ya, tanpa harus membayar ke orang lain. Nah, teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah brand dari si Behringer dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB.
Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan di sini tertulis Xenix Mate Frame, teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya. Dan di sini bertuliskan mic, jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari micnya. Dan juga ini multi jack ya, dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk mic-nya, dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jack-nya ini, teman-teman. Karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah, seperti itu. Dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini 2 ya, 4 total dari sini untuk mengancangkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah, untuk input ini dia ada 2 input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu, nah, teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah, dia ada 2 untuk inputnya. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya. Nah, di sini juga untuk line-nya ada, teman-teman, 2 tracknya dan juga main mix-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah, jadi teman-teman di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah, teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan, teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini sebagai penanda sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah, jadi di sini headset ini memiliki 2 fungsi ya, teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon, dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya, teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya, teman ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah, jadi dengan audio converter seperti itu dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah, di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini. Dan di sini dia bisa kita putar seperti ini, dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60-nya di bagian sini ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah, untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya, untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian. Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga min 15, teman. Dan selanjutnya juga di sini untuk high-nya ini. High-nya juga teman-teman bisa banget untuk naik turunkan seperti ini ya. Nah, misalnya di bagian bawah sini tengah-tengahnya. Dan juga di sini ada juga untuk left dan right-nya ya. Jadi di sini untuk pen-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk naik turunkan seperti ini, dan bisa kita mendorongkan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengaturan di bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk line USB-nya ini. Nah, di sini terdapat menu from dan juga to-nya seperti ini ya.
Dan ini juga bisa diklik-klik seperti ini ya. Dan di sini ada line in dan juga ada USB play-nya teman-teman ya. Kemudian di bagian tree-nya ini dia ada main mix dan juga ada pons-nya. Dan juga di sini untuk low-nya ini teman-teman sekalian bisa untuk atur-atur untuk naik dan turunnya teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian height-nya. Untuk height-nya ini bisa kita turunkan atau naikkan juga ya. Mentok pun tidak masalah teman. Sesuaikan saja nanti ketika teman-teman sudah melakukan mixingnya tersebut. Dan di sini untuk balnya, nah di sini berbeda ya. Di sini dia pan dan di sini dia balnya teman ya. Dan ini bisa kita naikkan sampai seperti ini. Oke. Nah, seperti dia. Dan selanjutnya di sini terdapat dua tracknya. Di sini terdapat 2. Nah ini juga bisa kita klik seperti ini. Nah di sini juga terdapat untuk main mix dan juga ponsnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk bagian ponsnya ini dia juga sama persis seperti gainnya ini, seperti volume gitulah istilahnya. Dan di sini juga tertulis min 00 dan juga maxnya teman. Dan bisa kita putar seperti volume juga. Oke, selanjutnya juga di sini terdapat untuk logonya yaitu Behringer teman. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian side cliff-nya, dimana di sini terdapat juga untuk lampunya seperti ini ya, untuk bagian left dan juga right-nya teman, atau bagian kanan dan juga kirinya seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk USB interface-nya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk main mix. Nah, di sini dia tertulis min 00 juga plus 15 dan di bagian tengah sini terdapat andol seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk putar seperti ini teman, seperti volume lah istilahnya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian main mix-nya. Nah, kemudian juga di bagian sini terdapat untuk line dan juga USB-nya. Di sini ada min 00 dan juga max-nya teman. Nah, dimana ini bisa banget kita sesuaikan dengan pengaturan pada mixing kalian ya. Jadi bisa kita putar juga seperti ini tentunya. Nah, itu untuk di bagian line dan juga USB. Di sini untuk bagian mic-nya ada min 00 dan juga max-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman putar seperti yang teman-teman lainnya ini ya. Untuk bagian gain, pons, main mix dan juga line USB-nya. Nah, teman-teman bisa putar sampai di bagian tengah ataupun ya lebih sedikit ya ke sini. Dan di sini juga terdapat untuk klipnya ini. Nah, jadi klipnya ini teman-teman harus lihat juga jangan sampai berwarna merah. Karena dengan warna merah seperti itu artinya suara yang dihasilkan itu sangat buruk dan tidak layak digunakan teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian USB-nya. Nah, dimana ini bisa kita konekkan untuk mengonekkan ke perangkat komputer maupun laptop teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Dan untuk harga dari satu mixer Behringer ini, dia memiliki harga di 1.100.000-an teman ya. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu buah alat untuk melakukan mixing audio di rumah kalian sendiri ya, tanpa harus membayar ke orang lain. Nah, teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah brand dari si Behringer dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB. Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan di sini tertulis Xenix Made Frame teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya. Dan di sini bertuliskan mic. Jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari mic-nya. Dan juga ini multi jack ya. Dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk
mic-nya, dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jacknya ini teman, karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah seperti itu, dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini 2 ya, 4 total dari sini untuk mengancangkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah untuk input ini dia ada 2 input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya. Nah seperti itu, misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu, nah teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah dia ada 2 untuk inputnya, kemudian di sini ada outputnya. Nah untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya. Dan di sini juga untuk line-nya ada teman-teman, 2 tracknya dan juga main mix-nya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah jadi teman-teman, di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini, sebagai penanda sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah jadi di sini headset ini memiliki 2 fungsi ya teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon, dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya teman ya. Nah jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah jadi dengan audio converter seperti itu, dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini, dan di sini dia bisa kita putar seperti ini, dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60 nya di bagian sini ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya, untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian. Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga min 15 teman. Dan selanjutnya juga di sini untuk high-nya ini. High-nya juga teman-teman bisa banget untuk naik turunkan seperti ini ya. Nah, misalnya di bagian bawah sini tengah-tengahnya, dan juga di sini ada juga untuk left dan right-nya ya. Jadi di sini untuk pen-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk naik turunkan seperti ini, dan bisa kita mendorongkan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengaturan di bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk line USB-nya ini. Nah di sini terdapat menu from dan juga to-nya seperti ini ya. Dan ini juga bisa diklik-klik seperti ini ya. Dan di sini ada line in dan juga ada USB play-nya teman ya. Kemudian di bagian to-nya ini dia ada main mix dan juga ada pons-nya. Dan juga di sini untuk low-nya ini teman-teman sekalian bisa untuk atur-atur untuk naik dan turunnya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian high-nya
Untuk harganya ini bisa kita turunkan atau naikkan juga ya. Mentok pun tidak masalah teman. Sesuaikan saja nanti ketika teman-teman sudah melakukan mixingnya tersebut. Dan di sini untuk balnya, nah di sini berbeda ya. Di sini dia pan dan di sini dia balnya teman ya. Dan ini bisa kita naikkan sampai seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini terdapat dua tracknya. Di sini terdapat 2. Nah ini juga bisa kita klik sepertinya. Nah di sini juga terdapat untuk main mix dan juga ponsnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk bagian ponsnya ini dia juga sama persis seperti gainnya ini, seperti volume gitulah istilahnya. Dan di sini juga tertulis min 00 dan juga maxnya teman. Dan bisa kita putar seperti volume juga. Oke, selanjutnya juga di sini terdapat untuk logonya yaitu Behringer teman. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian side clipnya, dimana di sini terdapat juga untuk lampunya seperti ini ya, untuk bagian left dan juga right-nya teman, atau bagian kanan dan juga kirinya seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk USB interface-nya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk main mix. Nah, di sini dia tertulis min 00 juga plus 15 dan di bagian tengah sini terdapat andol seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk putar seperti ini teman, seperti volume lah istilahnya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian main mix-nya. Nah, kemudian juga di bagian sini terdapat untuk line dan juga USB-nya. Di sini ada min 00 dan juga max-nya teman. Nah, dimana ini bisa banget kita sesuaikan dengan pengaturan pada mixing kalian, ya. Jadi bisa kita putar juga seperti ini tentunya. Nah, itu untuk di bagian line dan juga USB. Di sini untuk bagian mic-nya ada min 00 dan juga max-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman putar seperti yang teman-teman lainnya ini ya. Untuk bagian gain, pons, main mix dan juga line USB-nya. Nah, teman-teman bisa putar sampai di bagian tengah ataupun ya lebih sedikit ya ke sini. Dan di sini juga terdapat untuk klipnya ini. Nah, jadi klipnya ini teman-teman harus lihat juga jangan sampai berwarna merah. Karena dengan warna merah seperti itu artinya suara yang dihasilkan itu sangat buruk dan tidak layak digunakan, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian USB-nya. Nah, dimana ini bisa kita konekkan untuk mengonekkan ke perangkat komputer maupun laptop, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Dan untuk harga dari satu mixer Behringer ini, dia memiliki harga di 1.100.000-an, teman ya. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu buah alat untuk melakukan mixing audio di rumah kalian sendiri ya, tanpa harus membayar ke orang lain. Nah, teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah brand dari si Behringer. Dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB. Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan di sini tertulis Xenix Made Frame, teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya. Dan di sini bertuliskan mic. Jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari mic-nya. Dan juga ini multi jack ya. Dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk mic-nya dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jack-nya ini, teman. Karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah, seperti itu.
dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini 2 ya, 4 total dari sini untuk mengancangkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah, untuk input ini dia ada 2 input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu. Nah, teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah, dia ada 2 untuk inputnya. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya. Dan di sini juga untuk line-nya ada teman-teman, 2 tracknya dan juga main mix-nya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah, jadi teman-teman di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah, teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan, teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini sebagai penanda untuk sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah, jadi di sini headset ini memiliki 2 fungsi ya teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon, dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya teman ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah, jadi dengan audio converter seperti itu dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah, di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini, dan di sini dia bisa kita putar seperti ini, dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60 nya di bagian sini. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah, untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya, untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian. Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga min 15 teman. Dan selanjutnya juga di sini untuk high-nya ini. High-nya juga teman-teman bisa banget untuk naik turunkan seperti ini ya. Nah, misalnya di bagian bawah sini tengah-tengahnya, dan juga di sini ada juga untuk left dan right-nya ya. Jadi di sini untuk pen-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk naik turunkan seperti ini, dan bisa kita mendorongkan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengaturan di bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk line USB-nya ini. Nah, di sini terdapat menu from dan juga to-nya seperti ini ya. Dan ini juga bisa diklik-klik seperti ini ya. Dan di sini ada line in dan juga ada USB play-nya teman ya. Kemudian di bagian to-nya ini dia ada main mix dan juga ada pons-nya. Dan juga di sini untuk low-nya ini teman-teman sekalian bisa untuk atur-atur untuk naik dan turunnya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian high-nya. Untuk high-nya ini bisa kita turunkan atau naikkan juga ya. Mentok pun tidak masalah teman. Sesuaikan saja nanti ketika teman-teman sudah melakukan mixingnya tersebut. Dan di sini untuk balnya, nah di sini berbeda ya. Di sini dia pan dan di sini dia balnya teman ya. Dan ini bisa kita naikkan sampai seperti ini. Oke, nah, seperti itu ya.
Dan selanjutnya di sini terdapat dua tracknya. Di sini terdapat 2. Nah, ini juga bisa kita klik seperti ini. Nah, di sini juga terdapat untuk main mix dan juga fontsnya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk bagian fontsnya ini dia juga sama persis seperti gainnya ini, seperti volume gitulah istilahnya. Dan di sini juga tertulis min 00 dan juga maxnya, teman. Dan bisa kita putar seperti volume juga. Oke, selanjutnya juga di sini terdapat untuk logonya yaitu Behringer, teman. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian side clipnya, dimana di sini terdapat juga untuk lampunya seperti ini ya, untuk bagian left dan juga right-nya, teman, atau bagian kanan dan juga kirinya seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk USB interface-nya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk main mix. Nah, di sini dia tertulis min 00 juga plus 15, dan di bagian tengah sini terdapat andol seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk putar seperti ini, teman, seperti volume lah istilahnya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian main mix-nya. Nah, kemudian juga di bagian sini terdapat untuk line dan juga USB-nya. Di sini ada min 00 dan juga max-nya, teman. Nah, dimana ini bisa banget kita sesuaikan dengan pengaturan pada mixing kalian, ya. Jadi bisa kita putar juga seperti ini tentunya. Nah, itu untuk di bagian line dan juga USB. Di sini untuk bagian mic-nya ada min 00 dan juga max-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman putar seperti yang teman-teman lainnya ini ya. Untuk bagian gain, fonts, main mix dan juga line USB-nya. Nah, teman-teman bisa putar sampai di bagian tengah ataupun ya lebih sedikit ya ke sini. Dan di sini juga terdapat untuk klipnya ini. Nah, jadi klipnya ini teman-teman harus lihat juga, jangan sampai berwarna merah, karena dengan warna merah seperti itu artinya suara yang dihasilkan itu sangat buruk dan tidak layak digunakan, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian USB-nya. Nah, dimana ini bisa kita konekkan untuk mengonekkan ke perangkat komputer maupun laptop, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Dan untuk harga dari satu mixer Behringer ini, dia memiliki harga di 1.100.000-an, teman ya. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu buah alat untuk melakukan mixing audio di rumah kalian sendiri ya, tanpa harus membayar ke orang lain. Nah, teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah brand dari si Behringer dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB. Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan, di sini tertulis Xenix Made Frame, teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya, dan di sini bertuliskan mic. Jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari micnya, dan juga ini multi jack ya, dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk mic-nya, dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jacknya ini, teman. Karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah, seperti itu. Dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini 2 ya, 4 total dari sini untuk mengancengkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah, untuk input ini dia ada 2 input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya.
Nah seperti itu, misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu, nah, teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah dia ada dua untuk inputnya, kemudian di sini ada outputnya. Nah untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya. Nah, di sini juga untuk line-nya ada teman-teman, dua tracknya dan juga main mix-nya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah, jadi teman-teman di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah, teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini sebagai penanda untuk sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah, jadi di sini headset ini memiliki dua fungsi ya teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara. Dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya teman-teman. Nah jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah jadi dengan audio converter seperti itu dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah, di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini. Dan di sini dia bisa kita putar seperti ini dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60-nya di bagian sini ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya, untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian. Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga mix. Nah teman-teman, jadi di sini mixer yang saya maksud adalah mixer Behringer Xenix 302 USB ya teman-teman ya. Nah jadi ini adalah brand dari si Behringer dan ini untuk modelnya Xenix 302 USB. Oke, di bagian pertama di sini saya bakalan memperlihatkan di sini tertulis Xenix Made Prime teman-teman ya. Kemudian di sini terdapat phantom powernya. Dan di sini bertuliskan mic, jadi ini untuk bagian mic ya, untuk jack dari mic-nya. Dan juga ini multi jack ya, dan bisa kita gunakan juga untuk bagian jack gitar kita. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan di sini untuk mic-nya dan juga bisa digunakan untuk untuk instrumen kalian atau gitar kalian, bisa banget digunakan di jack-nya ini teman-teman. Karena ini juga dia memiliki bentuk yang lumayan mini seperti ini ya. Jadi buat kalian yang juga yang suka live performance seperti itu di cafe-cafe lah, bisa banget membawa si mixer ini untuk melakukan live performance gitu ya. Nah seperti itu, dan jack gitar kalian bisa dimasukkan ke bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk bautnya ini dua ya, 4 total dari sini untuk mengancengkan dengan si bodinya. Oke, jadi itu. Dan di sini terdapat input. Nah untuk input ini dia ada dua input seperti ini, bisa banget kita gunakan untuk mengkoneksikan ke aplikasi pada komputer kita ya. Nah seperti itu, misalnya kita ingin melakukan perekaman di Adobe Audition seperti itu, nah teman-teman bisa colokin ke bagian input ini. Nah dia ada dua untuk inputnya, kemudian di sini ada outputnya. Nah untuk output ini sendiri dia bisa kita konekkan ke salon ataupun speaker gitu ya, untuk pengeluaran dari suaranya.
Nah, di sini juga untuk line-nya ada teman-teman, 2 tracknya dan juga main mix-nya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada powernya. Nah, jadi teman-teman di sini power ini dia memiliki lampu berwarna orange seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah konekkan dengan ke komputer kita, nah, teman-teman bisa banget untuk melihat warnanya ini ketika ini sudah hidup dan siap digunakan teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian powernya ini sebagai penanda untuk sudah hidup ya. Kemudian di sini terdapat untuk headsetnya. Nah, jadi di sini headset ini memiliki 2 fungsi ya teman ya. Jadi untuk fungsi pertama di sini ada untuk mikrofon dan juga di sini terdapat untuk bagian headsetnya teman ya. Jadi di sini untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman suara. Dan juga di bagian headset ini bisa kita gunakan untuk memonitoring ketika kita melakukan mixing gitu ya teman ya. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan kedua-duanya, kita harus memiliki sebuah audio converter gitu. Nah, jadi dengan audio converter seperti itu dia memiliki kabel bercabang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk kedua fungsinya ini, untuk mikrofon dan juga bagian headsetnya. Oke, selanjutnya di sini ada gainnya. Nah, di sini untuk gainnya ini terdapat ya semacam volume gini. Dan di sini dia bisa kita putar seperti ini dan juga terdapat untuk bagian plus 10 dan juga plus 60-nya di bagian sini ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada low-nya. Nah, untuk low ini bisa kita naik turunkan seperti ini ya untuk mengatur tinggi rendahnya audio kalian. Nah, jadi bisa low-nya bisa dinaikkan juga seperti ini. Dan di sini terdapat plus 15, 0 dan juga min 15 teman. Dan selanjutnya juga di sini untuk high-nya ini. High-nya juga teman-teman bisa banget untuk naik turunkan seperti ini ya. Nah, misalnya di bagian bawah sini tengah-tengahnya. Dan juga di sini ada juga untuk left dan right-nya ya. Jadi di sini untuk pen-nya ini teman-teman bisa gunakan untuk naik turunkan seperti ini. Dan bisa kita mendorongkan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengaturan di bagian sini. Dan di sini juga terdapat untuk line USB-nya ini. Nah, di sini terdapat menu from dan juga to-nya seperti ini ya. Dan ini juga bisa diklik-klik seperti ini ya. Dan di sini ada line in dan juga ada USB play-nya teman ya. Kemudian di bagian to-nya ini dia ada main mix dan juga ada pons-nya. Dan juga di sini untuk low-nya ini teman-teman sekalian bisa untuk atur-atur untuk naik dan turunnya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian height-nya. Untuk height-nya ini bisa kita turunkan atau naikkan juga ya. Mentok pun tidak masalah teman. Sesuaikan saja nanti ketika teman-teman sudah melakukan mixingnya tersebut. Dan di sini untuk balnya, nah di sini berbeda ya. Di sini dia pan dan di sini dia balnya teman ya. Dan ini bisa kita naikkan sampai seperti ini. Oke, nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini terdapat 2 tracknya. Di sini terdapat 2. Nah, ini juga bisa kita klik seperti ini ya. Nah, di sini juga terdapat untuk main mix dan juga pons-nya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk bagian pons-nya ini dia juga sama persis seperti gain-nya ini, seperti volume gitulah istilahnya. Dan di sini juga tertulis min 00 dan juga max-nya teman. Dan bisa kita putar seperti volume juga. Oke, selanjutnya juga di sini terdapat untuk logonya yaitu Behringer teman. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian side clip-nya
dimana di sini terdapat juga untuk lampunya seperti ini ya, untuk bagian left dan juga right-nya teman, atau bagian kanan dan juga kirinya seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk USB interface-nya. Dan di bagian bawah sini terdapat untuk main mix. Nah, di sini dia tertulis min 00 juga plus 15, dan di bagian tengah sini terdapat handle seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk putar seperti ini teman, seperti volume lah istilahnya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian main mix-nya. Nah, kemudian juga di bagian sini terdapat untuk line dan juga USB-nya. Di sini ada min 00 dan juga max-nya teman. Nah, dimana ini bisa banget kita sesuaikan dengan pengaturan pada mixing kalian ya. Jadi bisa kita putar juga seperti ini tentunya. Nah, itu untuk di bagian line dan juga USB. Di sini untuk bagian mic-nya ada min 00 dan juga max-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman putar seperti yang teman-teman lainnya ini ya. Untuk bagian gain, pons, main mix dan juga line USB-nya. Nah, teman-teman bisa putar sampai di bagian tengah ataupun ya lebih sedikit ya ke sini. Dan di sini juga terdapat untuk klipnya ini. Nah, jadi klipnya ini teman-teman harus lihat juga jangan sampai berwarna merah, karena dengan warna merah seperti itu artinya suara yang dihasilkan itu sangat buruk dan tidak layak digunakan teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat untuk bagian USB-nya. Nah, dimana ini bisa kita konekkan untuk mengonekkan ke perangkat komputer maupun laptop teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Dan untuk harga dari satu mixer Behringer ini, dia memiliki harga di 1.100.000-an teman ya. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan satu buah alat untuk melakukan mixing audio di rumah kalian sendiri ya, tanpa harus membayar ke orang lain. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang si Behringer-nya atau si mixingnya ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Sang Satwa. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.